channel Devonosuke. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang link pada HTML, dan pada video kali ini kita akan melanjutkan seri HTML dasar kita, yaitu gambar pada HTML. Kalau gitu kita langsung saja, kalian bisa buka aplikasi Visual Studio Code. Oke, kita sudah di bagian sebelumnya. Kita tutup saja yang bagian 8. Kita Ctrl B dan kita buat file baru di HTML dasar. Kita beri nama bagian 9, yaitu gambar.tml. Kita enter, kita tutup, terus kita buat struktur HTML dasar seperti biasa. Kita tab 2 kali dan kita ubah titlenya menjadi gambar di HTML. Oke, kita tab lagi agar kursornya ke body. Oke, mengenai gambar. Nah, gambar itu dapat meningkatkan desain dan juga tampilan dari halaman web kita. Penggunaan gambar dalam halaman website juga dapat meningkatkan desain dan juga tampilan dari halaman web. Nah, kita buat H1 dulu ya, biar ada judulnya. Satu tab dan kita copy saja. Taruh di sini, tahan Ctrl. Oke, bagaimana cara membuat gambarnya? Nah, ini juga sudah pernah kita buat ya, tapi kali ini akan ada penjelasan lebih lengkapnya lagi. Kita tulis saja img terus tekan tab. Nah, ada dua atribut dalam tag img, yaitu src dan juga alt. Img sendiri juga termasuk tag yang tidak memiliki penutup tag, sama seperti tag hr, yaitu tag garis dan tag-tag lainnya yang bersifat tidak memiliki pasangan. Oke, kita langsung saja coba. Seperti yang kalian sudah tahu, atribut src ini digunakan untuk menyimpan gambar atau lokasi gambar yang akan kita tampilkan. Karena sebelumnya kita telah punya gambar di folder kita, coba kita minimize dulu. Kita buka folder kita. Nah, ini pc.png, jadi kita tinggal masukkan saja. Kita kembali, dan kalau teman-teman belum punya, teman-teman juga bisa cari gambar di laptop teman-teman, terserah gambar apa, dan masukkan ke dalam folder yang sama. Oke, kita lanjut. Saya coba pc.png. Nah, VS Code secara otomatis akan mencari gambar. Di sini sudah ada, kita klik saja. Kita bisa tulis manual tadi juga bisa. Nah, setelah itu kita masukkan juga teks alternatif. Nah, teks yang ada di dalam atribut alt ini akan tampil jika gambar pc.png ini rusak, tidak ditemukan, atau beberapa hal teknis lainnya seperti lambatnya jaringan atau jaringan tiba-tiba terputus, dan gambarnya belum selesai di load, maka alt ini akan tampil. Di sini saya tulis logo Devonosuke. Nah, kita save. Kita kembali ke Explorer kita di folder HTML dasar. Kita klik kanan yang terbaru, yaitu gambar ini. Kita open with Google Chrome. Kalian bisa lihat sudah tampil ya. Nah, kalau misalnya kalian rasa ini kebesaran atau kekecilan, kita bisa ubah
ukurannya dengan menambahkan atribut width yaitu panjang dan juga height yaitu tinggi. Jadi width itu panjang, width itu lebar, dan height itu tinggi. Jadi kita coba kita tulis width di sini. Nah, kita tulis taruhlah width ukurannya atau lebarnya adalah 200. Setelah itu tingginya itu 400. Kalau misalnya di CSS itu kita menggunakan pixel. Nah, kalau di atribut width dan height ini kita juga menggunakan pixel. Jadi berbeda dengan CSS, di sini kita taruh px satuannya. Kalau di atribut width dan height ini tidak perlu, karena di atribut width dan height ini akan selalu menggunakan pixel. Jadi kita tidak bisa pakai satuan yang lain. Oke, kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat ini jadi memanjang sesuai dengan ukurannya. Height-nya ini 400 pixel, width-nya ini yang horizontal ini 200, vertikalnya ini 400 pixel. Dan juga meskipun jika kita tidak menggunakan width dan height, saya coba hapus. Kita hapus dulu, kita save, kita kembali dan refresh. Nah, dia tetap tampil ya, tapi meskipun tidak menggunakan width dan height tetap tampil. Saya kembalikan dulu. Meskipun kita tidak menambahkan width dan height dan tetap tampil, kita tetap harus menambahkan width dan height-nya. Dikarenakan kalau kita tidak menaruh width dan height seperti tadi, maka browsernya saat online nanti akan ada sedikit glitch, agak rusak sedikit jika tidak ada panjang dan lebarnya. Jadi selalu masukkan width dan height pada setiap gambar yang ingin kita masukkan. Nah, selain kita bisa menggunakan width dan height sebagai atribut, kita juga bisa menggunakan bantuan CSS. Kita hapus, kita seperti biasa style, kita enter, terus kita masukkan width dan height-nya. Width kita enter, terus kita coba samakan seperti tadi, width-nya itu 200. Nah, bedanya kalau di style kita masukin satuannya yaitu pixel. Nah, setelah titik koma kita sambung lagi height. Nah, height-nya itu kita masukkan 400 pixel. Kita save dan kembali ke browser. Nah, jadi sama ya, tidak ada bedanya seperti yang tadi. Nah, tetapi yang disarankan itu kalau misalnya disuruh pilih antara width dan height yang style atau yang atribut tadi, lebih dipentingkan menggunakan style ini, karena style ini memang digunakan khusus untuk mengatur masalah tampilan pada halaman. Oke, sekarang ini kalian bisa perhatikan, karena pc.png ini ada satu halaman, jadi kita bisa langsung tulis saja seperti ini. Nah, bagaimana kalau PC.png ini berada di sebuah folder? Contoh ya, saya buat folder baru, kita beri nama img. Nah, kita jadikan folder img ini sebagai penyimpanan gambar. Kita pindahkan gambar ini ke dalam folder img, terus kita refresh. Lihat,
secara otomatis alt-nya akan muncul, teks alt-nya, dan gambarnya tidak muncul. Itu karena apa? Karena gambar yang dimaksud tulis di sini harus satu tempat dengan lokasi halaman ini, sedangkan seperti yang kita lihat dia berada di dalam tag img, bukan satu folder dengan bagian 9 ini. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa kembali, terus kita gunakan. Nah, jika dalam memasuki sebuah folder, teman-teman tinggal tulis nama foldernya mengikuti garis miring. Contoh img, terus garis miring PC. Nah, lihat sudah ada prediksinya. img berarti kita mencari gambar PC PNG ini di dalam folder img. Kita coba save dan kembali ke browser, kita refresh, maka akan kembali seperti semula ya. Nah, kalau misalnya kita kembali, kalau misalnya ada di dalam tag img, terus ada kita buat lagi folder, ada namanya logo, terus dia kita simpan di sini, kita kembali, maka akan kembali tidak ada. Nah, bagaimana caranya? Kita cukup tambahkan lagi di sini. Teman-teman perhatikan di HTML dasar img logo. Nah, perhatikan ini direktorinya. Kita ikuti saja aturannya. Karena kita sudah berada di dalam HTML dasar, berarti kita tinggal masuk ke img terus ke logo. Maka kita tulislah saja logo terus garis miring pc.png. Kita save, kita kembali, terus kita refresh. Nah, maka akan kembali ada. Bagaimana kalau misalnya gambarnya berada di luar HTML dasar ini? Bisa ya. Kalau misalnya gambarnya di luar HTML dasar ini, contoh ya. Nah, ini kita cut, kita pindahkan ke desktop di paling sini, kita taruh di sini, kita refresh. Nah, tidak ditemukan lagi ya. Oke, kita kembali. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya dia berada di luar halaman atau berada di luar folder? Teman-teman bisa mundur sekali begitu dengan cara ini. Tambahkan titik 2 terus slash pc.png, kita save, kita kembali ke browser, terus kita lihat. Nah, maka akan gambarnya ada kembali. Lalu teman-teman bisa lihat kalau misalnya file yang ingin kita cari itu berada di luar dari folder tempat kita menyimpan halaman kita, maka kita mundur. Kalau misalnya dia berada di luar dan di luar lagi, maka kalian bisa ulangi ini. Kita mundur lagi dan mundur lagi. Tergantung bagaimana tingkat direktori teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman mau lebih strict lagi atau lebih sulit lagi, kita bisa buat folder baru sini. Kita buat folder bernama logo, kita taruh di desktop, terus kita masukkan gambarnya di dalam logo. Kalian perhatikan, kembali tidak ada. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan ya logikanya. Kita mundur sekali, terus kita masuk ke dalam folder logo, terus kita slash. Nah, kita lihat, kita save, kita kembali ke browser, maka akan ada kembali. Nah, jadi begitu dia bagaimana cara kita mencari file kita pada
tag img ini atau file-file lain yang ada di HTML. Nah, bagaimana cara membuat sebuah gambar menjadi sebuah link? Gampang ya, teman-teman. Kalian cukup tambahkan tag A di sini, tutupnya kita hapus, kita taruh di bawah img, kita tutupnya. Jadi seperti ini ya, kita tap agar mudah dibaca. Hrefnya kita taruh ke seperti biasa, https://.com. Nah, begini ya caranya membuat sebuah gambar menjadi link. Kita save, kita kembali ke browser, terus kita refresh. Kalian perhatikan saat saya taruh kursor di bawah gambar, nah maka kursornya akan berubah menjadi tangan ya, seperti link, bukan? Kita klik otomatis, tapi karena saya tidak ada internet jadi tidak masuk ya. Oke, kita kembali ke sini. Kita bisa juga tambahkan target, kita kasih minus blank agar tidak menimpa halaman kita. Kita refresh, terus kita klik, maka akan terbuka tab baru. Oke, jadi itu dia mengenai tag atau elemen img pada HTML. Nah, di seri kali ini jadi kesimpulannya adalah gunakan tag img untuk mendefinisikan sebuah gambar. Setelah itu gunakanlah atribut src pada tag img untuk mendefinisikan URL atau lokasi gambar. Setelah itu gunakan atribut alternatif atau alt pada tag img untuk mendefinisikan teks alternatif jika gambar tidak dapat tampil. Setelah itu gunakanlah atribut width dan height pada tag img untuk mendefinisikan ukuran gambar. Atau bisa juga menggunakan css width dan height pada tag img untuk mendefinisikan ukuran gambar. Yang terakhir adalah kita dapat membuat sebuah link dengan gambar menggunakan tag ahref. Dan yang terakhir, kita dapat membuat sebuah gambar menjadi link dengan menaruh tag img ini di dalam tag href. Oke. Setelah itu ada beberapa tips lainnya, yaitu loading gambar itu atau meload gambar ke halaman itu. Kalau misalnya kalian punya halaman sudah online, mungkin kalau di sini langsung muncul ya, tapi kalau misalnya kita sudah online halaman kita, maka mungkin membutuhkan waktu dalam menampilkan gambar ini karena akan di-download. Jadi gunakan gambar yang kecil, karena penggunaan gambar yang berukuran besar sampai bermegabyte itu sangat memperlambat halaman website Anda. Jadi gunakan tag img ini dengan hati-hati. Oke, itu dia kesimpulan dari video kali ini dan beberapa masukan dari saya. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya Devon dari channel Devon Suke, dan bye.